nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati dan kita bangga bersama guru kita Bapak Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Ami Sukala dan juga Ketua Dewan Musik Indonesia. Selamat Pak JK atas terpilihnya kembali menjadi Ketua Umum PMI, dan juga dengan kehormatan Ijmi. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Saiful Rahmat Basuki. Yang saya hormati Kodan Pakar Pak Ilham. Yang saya hormati Direktur BSI Pak Anwar dan juga para waketum yang juga pada hari ini Pak Najib, Pak Jafar, Pak Sani, Pak Yuri, dan juga saya hormati Direktur Sides Pak Andi Bakti yang hari ini menjadi Soebul Hajat. Kalau BSI Soebul baik, Soebul Hajat. Yang saya hormati Wakil Ketua dan Pakar Pak Idin dan hadirin sekalian, para penulis, para peserta, dan Ketua Panitia Pak Abri yang luar biasa bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Lalu sekalian, tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan rangkaian acara Ramadan yang luar biasa padat dan banyak mengambil tema-tema ekonomi. Ini adalah pesan Pak JK di setiap kesempatan Ijmi yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa persoalan bangsa kita, persoalan umat kita adalah persoalan ekonomi. Ini yang harus terus diperkuat dan diberdayakan. Oleh karena itu, bersama dengan Ulumul Quran Summit, upaya kita untuk merevitalisasi Ulumul Quran yang belum pernah berjaya sebagai sumber inspirasi bagi kita dalam menyalin nilai Al-Quran untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengapresiasi SIDES yang telah menghubungkan kembali, dan hari ini kita akan mulai kajian-kajian yang lebih sistematis, kajian-kajian akademis yang bisa mendorong proses perubahan dan transformasi yang lebih baik. Tentu IJMI sebagai sebuah lembaga yang memiliki sejarah dalam daya transformasi kepada umat dan bangsa ini, kita ingin terus kembali perkuat, sehingga ada paling tidak ada dua kata kunci Pak JK untuk menciptakan sebuah balada untuk ibadah Muharram. Yang pertama adalah nilai kemajuan yang harus terus kita dorong, kita gali, dan kemudian kita internalisasi sebagai umat Islam. Kita harus menjadi pelopor kemajuan ini. Yang kedua adalah nilai keadilan. Jadi kemajuan dan berkeadilan itu adalah dua kata kunci yang salah satu sama lain saling melekat. Jadi dalam Al-Quran ini sebenarnya nilai-nilai kemajuan ini sudah luar biasa didorong, dan kita coba untuk mengeksplor. Minimal saya menemukan 7 kata kunci kemajuan dalam Al-Quran yang mohon Bapak sekalian, para ahli semua, para guru besar untuk melengkapi dan menambahkan nilai kemajuan apa yang harus menjadi sumber inspirasi kita. Yang pertama adalah orientasi sebagai pembelajar. Jadi Qori membacakan surat Al-Imran ayat 190, ulul albab yang mempelajari fenomena alam. Namun demikian kalau kita pahami juga selama surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun ulil albab. Jadi di antara kisah-kisah itu ada pembelajaran buat orang-orang ulil albab. Artinya ada fenomena alam yang harus kita pelajari, ada fenomena sosial yang harus kita pelajari. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu kisah-kisah yang harus menjadi inspirasi buat kita, menjadi bahan pelajaran bagaimana umat Nabi Musa, bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana keluarga Luqman, dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah orientasi pada masa depan. Dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita berpikir tentang masa depan. Masa depan ini tafsirnya memang beragam. Pertama adalah masa depan akhirat. Tapi kedua juga kita harus berpikir tentang masa depan dunia. Jadi masa depan dunia ini saya kira penting. Fa idza quliyati shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Jadi setelah kita sholat, bertebarlah kita di muka bumi dan mengambil fadilah-fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita harus kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kalau Pak JK ingatkan kita semua biasanya, doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dulu, baru bicara akhirat lah. Karena dunia adalah jembatan untuk menuju akhirat. Oleh karena itu visi masa depan itu menjadi penting. Bagaimana kita membangun
kekuatan yang visioner karena hasil penelitian di jurnal internasional terbaru bahwa digital leadership yang salah satu skill yang penting adalah strategic skill, yaitu visi. Visi inilah yang membedakan antara kita dengan negara lain. Kalau saya sering bandingkan Indonesia dengan Korea dan Jepang, kita hidup 24 jam sama, mata kita sama lebih sipit dikit, tapi matanya 2, telinganya 2, mulut 1, kaki 2, tangan 2, makan nasi sama. Bedanya apa? Bedanya kita soal visi, strategi, dan eksekusi. Yang ketiga adalah orientasi tentang waktu. Jadi wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Jadi orang itu rugi dalam suasana rugi kecuali kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi itu satu mata uang, dua sisi mata uang, amal wa 'amilus sholihat. Orang yang beriman harus beramal soleh. Beramal soleh itu ada karya-karya nyata, ada tindakan-tindakan kebaikan. Namun Al-Quran juga menggunakan kata-kata ahsan amalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Jadi kerja yang lebih berkualitas, kerja yang lebih oke. Jadi kualitas kerja ini adalah sesuatu yang sangat didorong oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan waktu yang sangat baik, dengan produktivitas kerja yang sangat baik. Maka sebenarnya inilah menjadi sumber etos kerja bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan di dunia, sehingga fid dunya hasanah itu melalui proses. Jadi fid dunya hasanah tidak ada yang tiba-tiba datang, taken for granted. Fid dunya hasanah itu harus berjuang. Oleh karena itulah ada sebuah tafsir, apa sih yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jadi beberapa tafsir menafsirkan bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang itu. Ar-Rahman itu universal. Siapapun yang bekerja keras akan mendapatkan. Siapapun yang berproses lebih baik, dia akan lebih berhasil. Jadi berlaku universal untuk siapapun. Tapi Ar-Rahim itu memang ada spesifik privilege untuk orang-orang yang beriman. Yang keempat adalah orientasi untuk kerjasama, kolaborasi, bertawun alal birri wat taqwa. Itu adalah kerjasama dalam kebaikan, kebenaran, kerjasama dalam hal positif. Ya. Dan kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling menginspirasi. Karena dalam proses untuk tadi bekerja keras itu banyak tantangan, banyak hambatan, sehingga saling menasihati, kesabaran itu menjadi penting karena pasti ada challenge. Saya kira kita semua merasakan hidup ini banyak tantangan. Kalau kita punya mimpi pasti banyak hal-hal yang terjal, tapi membuat kita ini saling menyemangati untuk sebuah sabar dan sebagainya, itu saya kira sesuatu yang harus terus dorong. Yang keenam, positive thinking. Saya kira Allah juga mengajarkan fa'innamal usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi prasangka pada Allah ini menjadi penting karena hadis qudsi mengatakan ana indal dhanna abdi bi. Jadi saya itu akan berkehendak sesuai dengan prasangka hamba. Jadi kalau kita punya prasangka bahwa kita kaya beneran. Kita hebat beneran. Ya. Jadi itu adalah merupakan sebuah prasangka yang harus kita dorong dalam, makanya kita berdoa yang baik-baik. Kan doa itu membangun prasangka. Jadi positive thinking ini saya kira sesuatu yang penting untuk bisa membuat kita ini terus bisa stabil dalam proses dalam kehidupan dunia ini. Termasuk wa'asa antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Ya. Jadi jangan-jangan yang kita anggap jelek itu adalah yang terbaik bagi kita. Jangan-jangan yang kita anggap terbaik itu sebenarnya buruk buat kita. Jadi saya kira memahami realitas yang ada dengan positive thinking itu membuat energi kita menjadi positif dan itu mudah kita untuk kemajuan. Yang terakhir adalah proaktif. Proactivity saya kira jelas bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri. Jadi ini ayat yang tafsirnya beragam juga. Saya kalau baca tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Misbah, tafsir yang lain, saya bandingkan tafsirnya itu, ternyata awal ayat ini adalah bahwa orang itu sudah dikasih fadilah, dikasih keutamaan, tapi dia bisa menurun. Itu karena ulah dia sendiri.
Nah, tapi tafsir Al-Mizan mengatakan sebaliknya ini juga bermakna bahwa dari yang rendah bisa ke tinggi, ya. Dari yang rendah bisa meningkat. Artinya kalau kita kondisi bangsa kita seperti ini, semua tergantung dari kita, ya, bahwa nasib kita akan sangat tergantung pada kita sejauh mana kita tadi memiliki visi, strategi, dan eksekusi yang baik, sehingga kita ini benar-benar bisa menjadi pelopor untuk transformasi, pelopor untuk kemajuan. Itu inspirasi ringkas ya, nilai yang pernah nilai hal-hal ini secara detail pernah saya sampaikan pada khutbah, karena saya pernah khutbah Idul Fitri diminta khusus oleh Pak JK di Al-Markas di Sulawesi. Itu Idul Fitri pertama saya di luar kampung. Idul Fitri saya harus ke Sulawesi karena Pak JK telepon, Pak Arif harus khutbah Idul Fitri di masjid saya Al-Markas. Itu perintah Pak JK tidak bisa ditolak, harus saya laksanakan. Itu saya bekerja keras untuk menyusun naskah khutbah sehingga menemukan 7 nilai dan kemudian saya analisis dengan berbagai kerangka teori dan sebagainya. Yang terakhir tadi soal integritas. Integritas saya kira juga sama, merupakan modal penting karena ini menjadi fondasi yang paling pokok. Karena integritas ini akan membuat kita ini menjadi trust. Jadi trust ini salah satu faktornya adalah integritas. Trust sama dengan integritas plus kapabilitas. Jadi kalau orang punya integritas yang baik, punya kapabilitas yang baik, dia akan bisa dipercaya. Trust, kapabilitas minus self interest. Ya. Jadi trust itu sama dengan integritas plus kapabilitas minus self interest. Jadi kalau kita punya integritas yang baik, punya kemampuan yang baik, punya kepentingan self interest yang kita perkecil, orang akan percaya. Tapi kalau kita ini hebat, mampu, integritas yang baik, self interest kita tinggi, orang nggak akan percaya. Jadi kalau kita baca bukunya Stephen Covey, The Speed of Trust, dia mengatakan bahwa komponen kredibilitas trust itu adalah 4. 1 integritas, 2 niat, ini sebenarnya niat. Ketiga adalah kapabilitas, yang keempat hasil atau track record. Jadi kalau ibarat pohon itu, akar itu integritas, ya, niat itu batang, cabang-cabang itu kompetensi, buah itu adalah track record hasil. Nah, jika kita membangun trust masyarakat ini, saya kira harus terus kita dorong dan basis bagi integritas adalah kejujuran. Sehingga memang disinilah negara-negara maju adalah negara-negara yang jujur. Negara-negara maju adalah negara-negara yang memiliki indeks korupsi yang rendah. Begitu Pak Didin ya? Jadi Pak Didin akan pasti akan ngomong soal bagaimana indeks korupsi negara-negara maju itu adalah indeks korupsi yang rendah. Nah, namun dari 7 nilai tadi, saya kira tidak cukup. Harus ada kata kunci berikutnya adalah keadilan. Jadi bagaimana keadilan ini adalah semangat Islam untuk bisa menciptakan baldatun thayyibatun wa rizqun ghafur, ya, dengan menepis ketimpangan sehingga disitulah instrumen zakat, instrumen infak sedekah, instrumen wakaf dan sebagainya, dan instrumen-instrumen lain. Tapi keadilan itu tidak hanya pada level sifatnya mikro, tapi bagaimana kita mampu menciptakan keadilan sifatnya makro. Karena keadilan sifatnya makro, apalagi dengan indeks gini kita 0,388 sampai 2023 atau 2024 berapa ini? Mestinya Maret 2024 sudah keluar indeks gini rasio kita, tapi masih seputar itu kurang lebih. Artinya ketimpangan kita masih cukup besar yang harus benar-benar kita atasi dengan langkah-langkah konkret kita, dengan semangat kita untuk maju bersama. Namun keadilan yang sifatnya tadi mikro harus bersanding dengan keadilan sifatnya makro, berarti ada keadilan struktural. Itulah kesalahan struktural itulah yang harus kita terus perjuangkan, bahwa orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan publik yang baik harus mengambil keputusan dengan prinsip-prinsip keadilan yang hakiki, dengan prinsip-prinsip untuk bisa menciptakan dari baldatun thayyibatun wa rizqun ghafur dengan semangat kemajuan dan juga keadilan. Jangan sampai pengambilan putusan mengapa dari penguasa itu kalau pahalanya bisa besar sekali atau dosanya bisa besar sekali, karena satu tanda tangannya itu bisa membawa manfaat luar biasa banyak orang, tapi juga karena satu tanda tangannya bisa membuat orang semakin terpuruk. Jadi itulah kesalahan struktural yang harus kita dorong, keadilan makro yang harus kita dorong supaya apa? Supaya mimpi kita
menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu harus kita perjuangkan. Oleh karena itu, untuk keadilan tadi antara makro dan mikro dua-duanya penting. Dalam kerangka mikro, ya kita semua, Pak JK, kita ada Pinbook, Pak JK, Pusat Inkubator Bisnis. Alhamdulillah, ketua panitianya Pinbook selama bulan Ramadan kegiatan Digital Entrepreneur Academy kita dorong, kemudian kemudian UMKM, hal-hal teknis untuk pembiayaan kita adakan semuanya, itu bagian dari upaya kita. Ada Alisa Hadijah, itu gerakan perempuan businessman, businesswoman Ijmi, yang sekarang sudah menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi saya kira semangat-semangat untuk kemajuan ekonomi dalam rangka kemajuan yang berkeadilan itulah yang harus kita terus perjuangkan. Baik sekalian, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Suratul Quran Summit dengan ini saya buka. Terima kasih Pak Wamen, Pak Mahmud, Kak Eka yang terus menginspirasi kita semua, dan juga panitia sudah bekerja keras di bawah komandan Bu Diri dan Pak Aslihan dan juga Pak Andi Faisal. Semoga berkah kita semua, dan jangan lupa bahwa semangat Ramadan ini harus kita kontekstualisasi kepada 11 bulan setelah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin awal yang nanti akan diisi oleh lembaran pemikiran para 18 profesor pada hari ini.